A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami sangat muliakan kepada PCNU Kabupaten Probolinggo, sahabat Ketua Ansor Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Banser Kabupaten Probolinggo, dan juga semua sahabat-sahabat PCMDS Kabupaten Probolinggo, semua khususnya kepada semua yang menyaksikan live pada malam hari ini yang kami sangat hormati dan banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa berbagi di acara, yaitu adalah Siber Aswaja, yaitu sinau bareng Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang tetap kita lakukan di saat pandemi ini, yaitu semoga istiqomah untuk kami laksanakan, yaitu pada malam Rabu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, mari juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini, apa yang kita bagi malam hari ini, mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua, gus-gus semua yang hadir di sini ini, hadirnya dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru, dari berbagai kecamatan. Mudah-mudahan ini tidak sia-sia dan kelak bisa mengantarkan kita semua kepada berakhir dengan husnul khotimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua apa yang kita lakukan ini tidak bisa kita ditukar dengan apapun. Perjuangan adalah semata-mata ingin terus menyampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Mungkin itu sebagai pembuka kami, dan ini langsung saja kami berikan waktu ini kepada Gus Salik yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini, yaitu materi fikih. Kita ngaji bareng-bareng, ngaji bersama-sama. Mari kami awali dengan baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, apa yang diperjuangkan kita, apa yang kita harapkan, mudah-mudahan inilah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat barokahnya Muassis Nahdlatul Ulama, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahab Rasulullah, Ki Khalil Bangkalan, Ki Nawawi Sidogiri. Perantara itu mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang selamat dunia maupun akhirat, mati husnul khotimah, beruntung dunia akhirat, semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantara kita dapat barokahnya beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa sallam. Faqratullah wa sayyidina wa rahmatullah wa mada fi hadzal kitab al-bajuri nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada utawi ikiku faslun fasal siji fi bayani ma kang tetep ing dalem mertelakake perkara yahrumu kang haram apa istimaluhu nganggo ma nyatane ma minal awani saking pira-pira wadah wa malan barang ya jusu kang wenang apa ma. Fasal ini menjelaskan tentang
hal-hal yang haram untuk digunakan. Jadi ada barang yang tidak boleh digunakan. Dan sini juga menjelaskan tentang hal-hal yang boleh untuk digunakan. Seperti itu. Terus wa bada'a lan ngawiti sapa ki musannif bil awwali kelawan kang awal, yakni ma yahrumu istimaluhu. Faqala maqalu lidau sapa ki musannif wala yajusulan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem liyane darurat li rajulin kadue wong lanang awi mraatin utawa wong wadon. Apa sing ora oleh istimalu syai'in gunakake suci-wici nyatani min awani zahabi saking pira-pira wadah mas wal fiddati lan suloko. Nah, di sini pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang haram dipakai dan hal-hal yang boleh dipakai. Dan di sini pertama ini menjelaskan sesuatu yang haram untuk dipakai. Wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani dzahabi wal fiddah. Di sini tidak boleh tanpa darurat. Ini tidak boleh menggunakan wadah dari emas dan juga dari perak tanpa darurat. Ini tidak boleh. Dan di sini wadah apa saja sudah, baik itu piring, baik itu merupakan hal-hal yang terbuat dari wadah, timba, kalau itu terbuat dari wadah maka itu tidak boleh. Seandainya itu diisi air maka airnya itu tidak boleh diminum. Nah, seperti itu. Nah, ini kegunaannya. Jadi ini menjelaskan tentang wadahnya, bukan airnya. Wadah yang terbuat dari emas. Ayat di sini di dalam qalu di sini qalu wala yajusu. Di sini ad-daru al-bulkini wa kadza ad-damiri minal kabair. Nah, di sini bahkan menurut ulama al-bulkini di sini menggunakan wadah dari emas ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Ini menurut Imam al-Bulkini. Dan juga ad-damiri ini menjelaskan bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak ini termasuk dosa besar. Terus tapi di sini wa naqala al-Adra'i al-jumhur annahu minas sawair. Tapi menurut Imam al-Adra'i di sini ini dari kalangan ulama al-jumhur, mayoritas ulama jumhur ini juga. Ini tidak besar, tapi ini adalah merupakan dosa kecil. Seandainya kita menggunakan wadah dari emas tidak termasuk dosa besar. Inilah pendapat ulama. Fi ghairi daruratin, ini tidak boleh menggunakan barang terbuat dari emas tanpa darurat. Ya fa in da'at daruratun ila istimali zalik kamir watin bikasil mim min zahabin aw fiddatin yuhkalu bihi li jalai ainihi. Nah, kalau darurat tidak masalah. Contoh, ada wadah yang terbuat dari telak. Kan telak kalau di orang-orang kuno itu kan ada kayak lidi itu untuk dibuat anu. Nah, hal seperti itu kalau itu terbuat dari emas itu pun juga tidak boleh. Tapi kalau darurat boleh. Nah, di sini diteruskan bagaimana? Contohnya di sini disebutkan ada anjuran dari dokter. Itu tidak apa-apa. Di sini kalau anjuran dari dokter tidak masalah. Contohnya, seandainya kata dokter yang dapat dipercaya, kalau dokter itu menganjurkan pada orang, kamu harus pakai ini, karena kalau kamu pakai ini maka makrifat atau matamu akan lebih jernih lagi, akan lebih sembuh penyakitnya. Itu tidak apa-apa. Meskipun itu menggunakan yang telak itu dari wadah emas atau perak, itu tidak masalah. Itu termasuk darurat. Itu
gejala-gejala yang ada di dalam. Terus di sini isti'malu syai'in, tidak boleh menggunakan emas dan perak ini. Qauluhu isti'malu syai'in ay walau qalilan aw saghiran. Meskipun sedikit itu tidak boleh. Artinya sedikit sekali, seperti apa sudah? Seperti pokoknya wadah-wadahnya itu kecil sekali sudah, tidak boleh. Fayahrumu al-mirwad fi ghairi darurah, maka meskipun itu sekecil wadah dari telak itu, tapi tanpa darurat itu juga haram. Seperti itu. Nah, di sini wala fi syurbin wala fi aklin wala fi syurbin. Nah, di sini juga tidak boleh, tidak usah diragukan lagi sesuatu itu, wadah itu yang terbuat dari emas, baik itu diminum maupun untuk makan. Maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan di dalam ini adalah di dalamnya adalah la fi aklin la yakfi anna tahrim innama huwa listimali awali dhahabi wal fitah la lidatil akli wasyurbi dan adali halaliyun. Nah, di sini maksudnya begini. Jadi sesuatu yang terbuat dari emas, termasuk toples, terbuat dari emas, maka isi dari toples itu tidak boleh dimakan. Isi dari toples, air tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena wadah terbuat dari emas itu haram. Nah, seperti itu. Tapi zatnya airnya itu adalah halal. Seperti itu. Ini maksud dari kitab ini. Nah, terus di sini wa kama yahrumu istimalu ma zukiro wa kamalan koyo oleh wa kama yahrumulan koyo oleh haram apa istimalu ma gunake barang zukiro kang wis ditutur apa mah yahrumu haram apa ittikhaduhu nyimpen ma min ghairi istimalin saking tanpa gunakake. Nah, terus di sini juga bukan hanya menggunakan emas, punya wadah yang dari emas disimpan saja di luar rumah. Ini dalam kitab ini juga haram. Jadi wadah, menyimpan wadah terbuat dari emas di sini baik digunakan untuk laki-laki maupun perempuan dan ini haram. Ini dari kitab Fathul Qadir. Apa alasannya di sini kok bisa haram? Karena di sini wa yahrumu taqadu ikna'uhu li anna takhadu yajuru ila istimalihi. Karena menurut pandangan ulama, menyimpan itu biasanya apa gunanya nyimpan kalau bukan untuk dipakai. Jadi ada unsur mau dipakai seperti itu. Itu yang membuat haramnya. Tapi kalau hanya khusus hiasan, khususan jadi ada beda pendapat, hanya sekedar makruh saja. Artinya untuk dagang. Bahkan di sini juga tidak boleh bagi mereka-mereka yang ahli untuk cetak emas, membuat emas. Tujuannya untuk tijarah, dagang. Tujuannya untuk ujroh, ongkos. Ini juga haram. Kalau kita membuat wadah terbuat dari emas, itu tidak boleh. Ini menurut kaul asoh. Wa yahrumulan haram aidon halimani apa al-ina'u wadah al-matliyu kang den sepuh bidhahabin kelawan emas wa au fiddatin utawa sulaka in hasolah lamun hasil minat tilai sangking sepuh opo se unsur wiji-wiji bi irtihi kelawan minto aki matliyin alan nari ingatasi api, ingatasi geni. Di sini ada wadah besi, ada wadah yang bukan dari emas, tapi di sini disempuh dilapisi oleh emas atau perak. Ini juga haram katanya, haram juga ini. Jadi meskipun disempuh oleh emas itu juga haram. Dia maksudnya inhasola in lam yasul minhu syai'un bi irtihi 'ala nar likillatihi lam yahrum. Tapi di sini disebutkan qalu inhasola fa lam yasul minhu syai'un bi irtihi 'ala nar likillatihi lam yahrum. Jadi maksudnya kalau istilah Madura, sempuan nikah mun masuk ke dalam api nikah, artinya bisa menjadi nyatu kepada wadah itu yang dimaksud haram. Kenapa? Karena sudah menyatu masuk apinya. Tapi kalau hanya melekat saja,
karena itu bakal hilang, itu tidak nyampe haram. Kan di sini aku seperti itu. Ini penjelasan yang ada di sini. Terus wa yajusu istimalu ina'in ghairihima. Wa yajusu lan wenang opo istimalu ina'i ghairihima gunake wadah sak liyane dhahab wal fiddah ai ghairi dhahabi tegesi mas wal fiddah tilan sulaka minal awani saking pira-pira wadah annafisati kang edi ka ina yakut koyok wadah saking yakut. Tapi kalau di sini menggunakan wadah selain emas dan perak, termasuk kita menggunakan dari yakut, intan, permata, tidak apa-apa. Jadi selain emas dan perak, walaupun berharga miliaran, termasuk intan, apalagi itu sejenisnya itu mutiara, tidak masalah. Meskipun harganya sama dengan emas dan perak. Tuh. Jadi di sini yang pertama wadahnya, tidak boleh. Terus wayarumulan haram opo al ina'u pira-pira wadah al mutabbabu kang den sepuh kang den tambal ditobbati fiddatin kelawat tambalan perak kabirotin kang akeh ngadi urfan munggu adat atau untuk urufi li zinatihi zinatin kono gawe pepais. Di sini juga haram menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak. Jadi ada bahan ditambal oleh perak, pas peraknya itu banyak, kabiratin banyak. Menurut ukuran-ukuran adat kan ada sebagian kalau ditambal seperti tangan itu ada yang mata kecil, ada yang mata banyak. Itu menurut adatnya masing-masing. Kalau itu dia tambalannya itu kira-kira ada nggak banyak, maka itu juga haram. Terus haramnya itu lizinatin karena untuk hiasan, biar dianggap orang kaya atau dianggap hiburan atau dianggap variasi, itu juga dianggap haram kalau ditambal oleh perak, dan perak tambalannya itu banyak. Fa in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karoha. Tapi seandainya tambalannya itu banyak karena hajat, karena kebutuhan, jaza maka boleh. Jadi ada kebutuhan tertentu lihajatin au bukan untuk berhiasan, ada kebutuhan lain lah. Ya ini seumpama kalau ini kalau ditambal dengan ini, maka ini bisa bermanfaat untuk keluarga. Seumpama entah itu ada mistis, ada yang lain sebagainya. Yang penting itu ada kebutuhan secara baik secara medis maupun secara kekeluargaan. Nah itu tidak apa-apa. Meskipun ditambal oleh perak seperti itu. Tapi hukumnya makruh. Kalau yang sebelumnya, kalau hanya berhias, hanya untuk dizinatin, hanya untuk hiasan rumah, maka itu haram. Tapi kalau ada kebutuhan, tidak masalah. Ini tambalan dari perak. Au saghiratan urfan dizinatin. Nah, sekarang kalau tambalannya banyak, tapi kalau tambalannya sedikit, menurut adat istiadat, sedikit menurut uruf di sana, dizinatin untuk hiasan, maka di sini kulihat maka makruh, tidak lagi ke haram. Jadi ada wadah ditambal oleh peraknya banyak, tapi karena hajat tidak masalah. Ditambah lagi sedikit, meskipun tidak punya hajat karena untuk hiasan, maka itu boleh-boleh saja. Tapi di sini bolehnya adalah makruh. Seperti itu. Kulihat auli hajatin
Kalau ada kebutuhan, fala tukrahu, muka tidak dimakruhkan. Nah, intinya wadah yang terbuat dari emas, semuanya wadah terbuat dari emas dan perak ini hukumnya haram, baik digunakan perempuan maupun digunakan orang laki-laki. Itu wadah. Adapun wadah yang disempuh dari emas dan perak tetap hukumnya haram. Kalau ada wadah ditambal oleh perak, tambalannya itu banyak. Tapi di situ lari kepada niat. Kalau niatnya itu untuk hiasan, maka hukumnya haram. Tapi kalau untuk kebutuhan, maka itu makruh. Sekarang ada tambalannya banyak, tapi untuk kebutuhan boleh tapi makruh. Dan sekarang ada wadah ditambal oleh perak, tambalannya sedikit untuk hiasan rumah. Karena sedikit tambalannya itu hukumnya makruh. Tapi kalau tambalannya itu sedikit, pas ada ada kebutuhan, maka itu boleh-boleh saja. Artinya tidak lari ke makruh. Ini masa tambalan perak, fala tukrahu. Terus amma dobbatu zahabi fatah rumu mutlakon. Tapi kalau wadah itu ditambal dengan emas, mutlak haram. Entah itu banyak tambalannya, entah itu sedikit tambalannya, baik itu untuk hiasan rumah maupun ada hajat, di sini haram mutlakon. Kama sohahahu an-Nawawi, sebagaimana yang dijelaskan, disohhikan oleh Imam Nawawi. Nah, inilah sekedar penjelasan tentang wadah terbuat dari emas. Jadi beda dengan emasnya. Ini wadah terbuat dari emas. Maka apapun menggunakan wadah dari emas atau wadah bukan emas tapi ditambal oleh emas, itu juga haram. Nah, kalau ditambal oleh perak masih ada dua, masih tafsir. Kalau tambalannya banyak tapi untuk hiasan haram. Tapi kalau untuk kebutuhan makruh. Kalau tambalannya sedikit untuk hiasan makruh. Tapi kalau tambalannya sedikit karena untuk kebutuhan, maka boleh-boleh saja. Itu kalau perak. Tapi kalau tambalannya emas mutlak haram. Seperti itu. Inilah penjelasan sedikit tentang wadah terbuat dari emas. Mungkin hanya ini sedikit penjelasan dari kami. Kami sebagai penyampaian pemateri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Solusinya kami tunggu, karena kami adalah insan yang dhaif, penuh keterbatasan. Yang jelas kalau ada memang kebenaran, memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang ada kehilapan, kekeliruan dalam baca, dalam pengertian, itu murni dari kami sendiri sebagai insan yang penuh kelemahan, keterbatasan. Akhiran dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tanya sedikit. Ini menarik ini. Soalnya masalah kalau begini Gus. Mengapa hanya wadah emas, baik itu wadah emas maupun wadah yang berlapis emas? Kenapa kok ketika naruh air atau apa di emas itu airnya tak boleh, membuat haram lah, walaupun zatnya haram. Nah, kita dipandang dari akal atau kira-kira itu mengapa? Apa itu menyebabkan mudorot atau apa? Kan ketika dilarang itu kan, kalau cuma yang saya tahu hanya barang-barang yang hujan itu apa mudarat apa tidak kepada sebuah minuman, kepada apa, kok hanya ditambal saja haram. Padahal saya emas itu kan hal yang sangat membanggakan bagi yang memilikinya. Kamu sampai punya emas terus? Ya, ini kalau masalah emasnya ini tidak masalah. Jadi
Jadi kalau kita pakai emas tidak masalah, tapi bagi seorang perempuan gitu. Kenapa? Karena di sebagian kitab menjelaskan kenapa kalau emas itu boleh untuk dipakai perempuan dan untuk haram untuk laki-laki. Karena sebagian kitab menjelaskan medis, secara medis ya. Ini menjelaskan tentang medis. Karena emas itu ketika dipakai cowok, maka itu akan memberhentikan saluran darah, sehingga darah itu tidak lancar, seperti itu, bisa mengering. Dan itu secara medis itu biasanya kalau terlalu lama pakai emas, maka orangnya itu kayaknya kurang begitu kalau istilahnya Madura itu kurang begitu jantan, seperti itu, terlalu lama pakai emas. Nah kalau cewek memang seperti itu juga sebetulnya, cuman cewek itu kelebihannya darah itu nanti kelemahan yang mengendap di darah itu larinya kepada haid itu gitu, sehingga boleh untuk emas gitu, untuk cewek. Karena kelemahannya darah itu nanti gumpalan darah itu dibuangnya kotoran ikut haidnya itu gitu. Jadi ada yang betul. Nah, kalau wadah ini secara medis memang sebetulnya ada, cuman kami belum mendengarkan itu, jelas ada rasanya sendiri. Cuman di sini ada hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah di sini penjelasannya itu adalah kita itu tidak boleh memakai wadah dari emas, itu saja. Itu yang ada keterangan di sini. Kalau secara medis, kalau wadah dari emas ini, saya masih belum begitu tahu seperti itu. Penjelasannya bagaimana? Nah, itu terbuat dari wadah. Yang jelas nanti kalau emas itu kalau diisi air, wadah yang terbuat dari emas diisi air, maka air itu akan berpengaruh, banyak pengaruh dari emasnya itu. Artinya kalau seandainya besi karatnya itu masih akan mengurang, sehingga kalau masuk ke tubuh banyak risikonya, seperti itu. Yang jelas seperti itu. Cuman secara di kitab ini, di Al-Bajuri ini tidak dijelaskan. Cuman dijelaskannya ini adalah tentang tidak bolehnya menggunakan dari emas. Nah, di sini ini ada hadis ini yang menjelaskan di kitab Bajuri ini tidak boleh terbuat menggunakan dari wadah dari emas, seperti itu. Itu saja. Berarti itu alasan Secara medis masih mengapa untuk alasan syar'i dan tentang wadah itu tidak ada sebelum. Iya, masih belum kalau terakhir wadah. Tapi kalau emas sendiri itu memang itu. Jadi kalau cowok lama-lama pakai emas, pasti cowok itu akan tersendat untuk saluran darahnya, tersendat, akan menggumpal darah itu, sehingga orang itu tak tegas lah kalau istilah Madura. Tapi kalau seorang cewek, nah itu kan pasti akan ikut kotoran itu, darah haid itu. Dari Gus Walid mungkin ada tambahan. Hanya sekedar menyimpulkan, atau meskipun tidak mungkin begini, yang berkaitan dengan larangan tersebut itu mungkin untuk menghindari aspek dari akhlak, yaitu supaya terhindar dari hubud dunia. Jadi spesifiknya mungkin ke situ lebih tepatnya. Jadi kenapa dilarang? Supaya seorang laki-laki terhindar dari menyukai apa itu yang namanya harta itu sendiri. Karena sesuatu apa itu yang namanya emas itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika seorang menggunakan sesuatu yang sangat berharga, khususnya di situ yang namanya emas, maka akan memunculkan sifat-sifat keduniaan yang terlalu. Kalau mungkin itu hanya simpulan dari saya sendiri. Kira-kira bagaimana? Apakah memang ada hal-hal itu yang mendasari istilahnya, sehingga
Tapi penjelasan yang di kitab itu di sini terkait dengan wadah itu Kanjeng Nabi menyebutkan latus robu seperti itu. Artinya tidak boleh minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak itu saja. Itu anjuran dari Nabi. Nah, masalah ilat dari hadis itu yang jelas berhubungan dengan atibah. Pasti biasanya tidak boleh makan, tidak boleh latus rob dalam koidan, tidak boleh minum dalam keadaan berdiri. Nah, biasanya anjuran Kanjeng Nabi itu pasti benar. Terselah diteliti oleh ilmu kedokteran, ternyata ketika kita minum dalam keadaan berdiri itu biasanya ada kencing itu tidak seluruhnya keluar, sehingga itu kalau lama-lama kencing berdiri itu mengakibatkan kalau sekarang adalah kencing batu seperti itu. Nah, memang seperti itu. Nah, tapi kalau khusus ilat dari ini masih belum saya temui. Mungkin episode berikutnya insya Allah kami tetap cari seperti itu. Karena kami fokus kepada yang kitab yang ada di sini. Yang jelas pasti ada sebab akibat. Ada sebab akibatnya. Cuman ketika hadis tetap kami ikut hadis. Entah ditemukan ilat dan tidaknya, kalau itu memang larangan dari Kanjeng Nabi kita harus ikut. Itu sebagai sam'an wa ta'atan kepada hadis seperti itu. Ya, berarti selesai sudah, cukup ya. Ya itulah mungkin yang bisa kami uraikan pada malam hari ini, yang bisa kami kaji bareng pada malam hari ini. Dan insyaallah kami tetap istiqomah, berusaha istiqomah ya. Minggu minggu depan tetap kami gerakkan dengan tema yang lain dan pemateri yang lain, biar tidak terus menerus melihat wajahnya Gus Salik, biar bisa ganti dengan wajah-wajah yang lain dengan tema yang lain. Nah, kami akhiri, mudah-mudahan semuanya kehadirannya pemateri dan kehadirannya tertarik sama sampai semua, mudah-mudahan ternilai ibadah oleh Allah, dapat barokahnya masih selalu ulama. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pemula pembuka kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.